Di wilayah Indonesia Tengah hingga wilayah Indonesia bagian timur, kelor merupakan tumbuhan yang cukup lekat dalam kehidupan sehari-hari. Daun serta buah dari tumbuhan dengan nama ilmiah Moringa oleifera ini merupakan bahan dasar untuk beragam olahan masakan tradisional. Salah satunya sayur kelor atau utak kelor, biasa disebut oleh masyarakat Kaili, Palu, Sulawesi Tengah. Bu, cari daun kelor untuk disayur kah? Untuk bikin tepung, Bu. Oh, daun kelor bisa untuk tepung? Iya, Oh, jadi penasaran saya, Bu. iya. Jadi, Bu, saya bantu, Bu. Iya, bantu. Begitu bantu untuk petiknya. Selain nikmat dijadikan sebagai bahan olahan masakan, daun kelor juga dikenal kaya akan manfaat karena memiliki kandungan vitamin dan mineral yang lebih tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Berdasarkan penelitian, daun kelor dapat berfungsi sebagai antiinflamasi atau peradangan karena infeksi. Kandungan protein, fosfor, dan kalsium yang terdapat pada daun kelor membantu sebagai antioksidan dan memperlancar sistem pencernaan. Melihat potensi zat bermanfaat yang dimiliki, serta berlimpahnya keberadaan kelor di wilayah Palu, berbagai cara pun dilakukan agar nilai ekonomi serta kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi daun kelor meningkat. Hal ini menginspirasi Ibu Nirmala, salah satu anggota kelompok pengusaha jasa boga, untuk membuat tepung dari daun kelor. Untuk dijadikan tepung, daun kelor tentunya harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Sebelum dipisahkan dari tiap ruas batangnya, daun kelor yang sudah dipetik harus didiamkan dan diangin-anginkan di bawah paparan sinar matahari pagi. Fungsinya, selain agar kandungan nutrisi pada daun kelor tetap terjaga, daun pada batang pun mudah untuk dirontokkan. Tahapan awal proses pembuatan tepung daun kelor ini sekilas hampir mirip dengan proses pada pembuatan teh, di mana daun kelor dilayukan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Namun berbeda dengan pembuatan teh, pelayuan serta pengeringan daun kelor ini lebih sederhana, di mana memanfaatkan udara atau hawa panas dari alat khusus pada kotak berbahan seng. Proses ini sengaja dilakukan untuk menjaga agar nutrisi-nutrisi penting yang terkandung di dalam daun kelor tidak rusak. Proses pengeringan di dalam kotak seng ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari, atau hingga daun kelor berubah warna menjadi agak kuning kecoklatan dan memiliki tingkat kekeringan berkisar 10%. Daun kelor yang telah layu dan kering kemudian digiling hingga menjadi butiran tepung yang halus. Di berbagai wilayah, selama ini pemanfaatan tepung daun kelor seringkali sebatas pada olahan minuman seperti teh atau obat herbal. Namun, sebenarnya tepung kelor dapat pula diaplikasikan ke dalam berbagai olahan makanan. Karenanya, setelah membantu pembuatan tepung kelor ini, aku juga akan mengolah menjadi bahan dasar olahan jajanan tradisional. Di bilangan Boyaoge, atau tepatnya di Jalan Bakuku, terdapat sebuah rumah produksi yang mengolah beragam olahan makanan atau jajanan tradisional khas Palu. Di rumah produksi milik Ibu Asmartati ini juga memanfaatkan tepung daun kelor menjadi beberapa inovasi pada produk olahannya. Kali ini, tepung daun kelor akan diolah menjadi salah satu campuran bahan dalam olahan kue tart pisang. Sebagai tahap awal, setelah buah pisang dikupas, buah pisang pun kemudian dihaluskan dengan ditumbuk hingga menjadi layaknya bubur. Sementara Ibu Asmartati mengolah pisang, aku membantu menyiapkan adonan. Untuk membuat kue tart pisang ini, awalnya gula pasir, telur ayam, santan, dan susu dikocok terlebih dahulu hingga menyatu, lalu ditambahkan dengan adonan bubur pisang. Namun dikarenakan kue tart pisang buatan Ibu Asmartati ini telah dimodifikasi,
Sebelum bubur pisang dimasukkan, terlebih dahulu tepung kelor dicampur terlebih dahulu bersama adonan. Setelah itu, barulah pemadat serta komponen utama olahan kue bercita rasa manis dan lembut ini ditambahkan pisang ke dalam adonan. Kue tar pisang merupakan cemilan yang cukup digemari karena cita rasa dan penampilannya bisa dibilang cukup manis. Kue tar pisang ini biasa disajikan dengan tambahan adonan fla yang terbuat dari susu, santan, dan juga sedikit tambahan gula sebagai pemanis tampilan serta penambah cita rasa. Adonan fla pun kemudian direbus sebentar hingga mengental. Selanjutnya, adonan kue tar pisang setelah menyatu dengan campuran daun kelor pun dicetak terlebih dahulu layaknya puding sebelum nantinya dimatangkan. Ibu, ini adonan sudah siap, Bu? Sudah siap. Proses dalam pembuatan tar pisang ini hampir mirip dengan tahapan pembuatan adonan kue lumpur. Hanya saja perbedaannya pada kue tar pisang ini tidak dimatangkan dengan cara dipanggang, melainkan dikukus. Selain itu, meski dicampur dengan tepung daun kelor, namun komposisi utama untuk pempadatan adonan hanyalah menggunakan pisang. Adonan kue tar pisang pun dikukus sekitar 15 hingga 20 menit dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius hingga adonan memadat dan matang. Sebagai pusat administratif ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, tentunya Kota Palu merupakan salah satu barometer laju pertumbuhan industri dan ekonomi di provinsi ini. Tak terkecuali dalam bidang industri kecil seperti usaha pengolahan makanan. Tercatat ada sekitar ribuan industri pengolahan makanan atau kuliner di Kota Palu yang memproduksi beragam olahan makanan tradisional atau modern, baik dalam skala besar maupun rumahan skala kecil. Salah satunya rumah produksi milik Ibu Asmartati ini. Olahan cemilan kue tar pisang dengan campuran tepung kelor ini merupakan inovasi dari Ibu Asmartati guna meningkatkan konsumsi serta nilai ekonomis dari tumbuhan kelor. Bu, cicip satu, Ibu, ya? Olahan perpaduan dari pisang serta kelor ini seolah dapat menjadi salah satu menu olahan jajanan tradisional yang mewakili identitas masyarakat Palu. Meski dikenal memiliki cita rasa yang cenderung pahit dan aroma yang khas karena kandungan kalsium serta asam amino yang cukup tinggi, namun dengan diolah menjadi jajanan dengan adonan yang lembut serta bercita rasa manis seperti ini, menjadikan kue tar pisang selain nikmat juga cukup kaya akan manfaat.